方圓百里之內無那般遮面㗎，你未讀過書㗎，懵仔。 Film ini bercerita tentang seorang pria culun yang mendadak kaya raya dan memiliki ilmu kungfu sakti. Setelah dirinya berpura-pura menjadi sosok Kasim di kerajaan. Bagaimana kisahnya? Yuk langsung saja kita ke alur ceritanya. 哦，睇到啦！ Film dimulai pada era kerajaan dinasti Qing yang memiliki 4 menteri kerajaan untuk membantu kekaisaran. Salah satu dari mereka bernama Menteri Aboy yang terkenal dengan kekejamannya serta selalu menekan sang kaisar, bahkan menindas rakyatnya untuk kepentingannya sendiri. Saat itu pemberontak kelompok langit dan bumi mencoba menghabisi Menteri Aboy. Namun usaha tersebut sia-sia, karena kesaktian sang menteri, kelompok tersebut sangat mudah dibabat habis. Kita lalu diperlihatkan sosok kaisar muda bernama Kaisar Ning, yang sedang ditemui oleh kepala Kasim bernama Taifu. Di sana Kaisar dan Kasim Taifu sedang membicarakan cara untuk menghabisi Menteri Aboy, sebab sang kaisar tidak mau lagi dijadikan boneka oleh Menteri Aboy yang selalu menekan dirinya. Berpindah ke rumah bordil, kita diperlihatkan oleh seorang pemuda culun bernama Wai Xiubao. Di sana ia sedang menghibur para tamu dengan tingkah konyolnya. 掌打出，方圓係大家自願聽我講古而唔願叫雞。 Saat itu sang kaisar dan Kasim Taifu juga datang ke tempat tersebut dengan menyamar sebagai rakyat biasa untuk melakukan pertemuan, untuk membahas cara menggulingkan Menteri Aboy. Tapi seketika, suasana menjadi tegang, di saat ada salah satu pria yang pusakanya menciut setelah melakukan olahraga di tempat tersebut. Beruntung, Xiubao mempunyai seorang kakak perempuan yang bisa mengobati masalah seperti itu. Hanya dengan satu tusukan jarum di bokongnya, pusaka lelaki itu pun kembali muncul. Tak lama kemudian, datang beberapa prajurit Menteri Aboy ke sana untuk menangkap ketua pemberontak langit dan bumi bernama Guru Chan. Saat itu pertarungan pun tak dapat terhindarkan. Dengan siasat licik prajurit Aboy, Guru Chan terdesak dalam pertarungan tersebut. Namun beruntung, Xiubao yang melihat hal itu langsung menolong Guru Chan dan membawanya ke tempat aman. Karena telah menyelamatkan Guru Chan, Xiubao meminta untuk dijadikan muridnya. Karena desakan sang kakak, Guru Chan akhirnya setuju dan mengangkat Xiubao menjadi murid dan anggota kelompok langit dan bumi. Perlu diketahui, kelompok pemberontak langit dan bumi berencana menggulingkan dinasti Qing. Itu artinya bukan hanya Menteri Aboy saja yang harus disingkirkan, melainkan sang kaisar juga harus disingkirkan demi dinasti Ming kembali berkuasa. Setelah meresmikan Xiubao masuk ke dalam anggotanya, Guru Chan langsung mencari sukarelawan untuk mencuri kitab 42 bab sutra yang berisi rahasia harta karun dinasti Qing yang berada di istana kerajaan. Namun kocaknya, semua anggota terlihat tidak ada yang menyanggupinya, hingga akhirnya, Xiubao terpaksa berdiri karena kursi yang hendak didudukinya di sisi pipaku. Mau tidak mau, Xiubao harus menjadi sukarelawan dan tunduk pada perintah Guru Chan untuk menjalankan misi tersebut. Singkat cerita, Xiubao mulai menjalankan misi memasuki kerajaan. Saat itu dirinya berniat mendaftar menjadi pelayan istana. Namun kocaknya, Xiubao malah salah masuk dan menuju perekrutan orang Kasim. Saat itu Xiubao pun dibuat panik, karena salah satu syarat untuk menjadi orang Kasim adalah harus memotong pusakanya. Namun beruntung, saat itu kepala Kasim Taifu datang dan segera membawa Xiubao tanpa perlu memotong anunya. Sesampainya di kamar pribadi Kasim Taifu, Xiubao dibuat terkejut dengan koleksi kepala Kasim yang hobi mengoleksi beberapa pusaka, bahkan salah satunya milik kepala Kasim sendiri. Karena terlalu kecil, Xiubao pun perlu melihatnya menggunakan kaca pembesar. Di tengah pembahasan pusaka itu, tiba-tiba Xiubao meminta izin untuk buang air kecil. Saat ia pergi ke balik pintu, tiba-tiba Xiubao dikagetkan banyaknya mayat tersebut.
Ternyata, itu adalah anak buah kepala Qasim yang tewas saat menjalankan misi. Oleh sebab itulah, Xiu Bao terpaksa dibawa Qasim Taifu untuk melanjutkan misi rahasianya. Saat itu salah satu anak buah kepala Qasim menolak misi tersebut karena ia tahu misi tersebut sangat berbahaya. Saat pria itu hendak kabur, Qasim Taifu mengeluarkan ilmu saktinya sehingga tubuh pria itu pun mencair. Xiu Bao yang melihat hal itu jelas sangat ketakutan. Saat itu Qasim Taifu pun menepuk bahu Xiu Bao membuat tangan kirinya terkena racun mematikan. Jika Xiu Bao ingin tetap hidup, ia harus berhasil menjalankan misi itu, dan ia pun hanya dikasih waktu 1 bulan sebelum racun itu menyebar ke seluruh tubuhnya. Di sini fakta pun terungkap. Ternyata, misi yang diperintahkan Qasim Taifu sama percis dengan misi yang diinginkan Guru Chan, yaitu misi mencuri kitab 42 bab sutra, di mana Qasim Taifu pun ternyata ingin menguasai harta karun dinasti Qing. Saat itu Qasim Taifu langsung membawa Xiu Bao ke halaman kamar permaisuri, karena ia tahu salah satu salinan kitab tersebut berada di kamar permaisuri. Dengan rasa terpaksa, Xiu Bao langsung menjalankan misi tersebut dengan memasuki kamar permaisuri. Kebetulan saat itu permaisuri meninggalkan kamarnya untuk membersihkan diri. Saat Xiu Bao berhasil menemukan kitab tersebut, tiba-tiba datang seorang wanita dan mengambil kitab itu. Xiu Bao berusaha mengejarnya, namun wanita itu malah membawa Xiu Bao memasuki ruangan sang kaisar. Di sini pun terungkap, wanita itu bernama Nona Jian, ia adalah adik dari sang kaisar. Saat itu Xiu Bao bertemu dengan kaisar, namun kocaknya, ia tidak mengetahui siapa sebenarnya pria di hadapannya. Xiu Bao malah menantang kaisar untuk bertarung, dan akhirnya pertarungan pun terjadi. Saat itu Xiu Bao kalah dalam pertarungan itu. Walaupun begitu, sang kaisar tidak marah dengan tingkah konyol Xiu Bao. Ia justru menyukai Xiu Bao karena keluguannya. Di sini Xiu Bao pun mengakui anak buah kepala Qasim Taifu, dan ingin memiliki kitab 42 bab sutra. Mendengar hal itu, sang kaisar menulis surat untuk Qasim Taifu. Kaisar mengatakan, sang Qasim harus mengajari Xiu Bao kungfu dan harus berbuat baik kepadanya. Dalam pertarungan mendatang, Xiu Bao harus mengalahkan kaisar apabila ingin memiliki kitab 42 bab sutra. Setelah membaca surat itu, seketika Qasim Taifu pun langsung bersikap manis kepada Xiu Bao. Bahkan ia juga menyajikan makanan enak untuk diberikan kepadanya. Sambil menikmati makanan itu, Xiu Bao melihat beberapa jurus yang dipraktekkan Qasim Taifu, hingga akhirnya, Xiu Bao memilih jurus memegang dada untuk dipelajarinya. Singkat cerita, setelah menguasai jurus itu, Xiu Bao kembali menemui sang kaisar untuk mengajaknya kembali bertarung. Hingga akhirnya, Xiu Bao berhasil mengalahkan sang kaisar dengan memegang pusakanya, sampai bulu-bulunya ikut tertempel di tangannya. Di sini pun Xiu Bao baru tahu kalau pria di hadapannya adalah sang kaisar, karena di istana itu orang yang memiliki pusaka hanyalah kaisar seorang. Tidak berselang lama, tiba-tiba Menteri Aboy datang ke sana, sehingga sang kaisar pun langsung menyuruh Xiu Bao dan Nona Jian untuk bersembunyi di bawah meja. Ternyata, tujuan Menteri Aboy menemui kaisar yaitu untuk mendesaknya mengeluarkan perintah penangkapan salah satu penasehat kerajaan bernama Suoni. Mendengar hal itu, kaisar jelas menolaknya, karena Suoni bersikap baik dan tidak ada kesalahan untuk menangkapnya. Di sisi lain, Nona Jian dengan jahilnya malah memegang anunya Xiu Bao. Hal itu jelas membuat Nona Jian terkejut sekaligus senang, karena ia mengira Xiu Bao telah dipotong anunya. Namun atas kejahilan mereka, keberadaannya pun diketahui oleh Menteri Aboy. Saat itu Menteri Aboy memerintahkan bawahannya untuk menghabisi Xiu Bao. Namun beruntung, sang kaisar beralasan kalau Xiu Bao adalah orang kepercayaannya, sehingga Xiu Bao pun terselamatkan. Yang lebih kocaknya lagi, di sini Xiu Bao berpura-pura bersikap tegas dan berani. Ia bahkan berani memarahi Menteri Aboy karena berusaha menekan kaisar. Bukan hanya itu, ia juga mengusir Menteri Aboy dari sana. Walaupun sudah bersikap konyol,
Sang Kaisar sangat berterima kasih kepada Xiu Bao karena telah membantunya keluar dari tekanan Menteri Aboy. Atas jasanya itu, Xiu Bao pun diangkat menjadi agen rahasia kerajaan. Saat itu Xiu Bao ditugaskan untuk mengintai pergerakan Menteri Aboy dan Kepala Qasim Taifu, karena akhir-akhir ini, Qasim Taifu tampak berperilaku mencurigakan. Di malam harinya, saat Xiu Bao dan Qasim Taifu sedang berbicara, tak lama kemudian, datang pengawal suruhan permaisuri memanggil Xiu Bao untuk segera ke kamarnya. Sesampainya di sana, ternyata itu semua ulah dari Nona Jian. Ia sengaja memanggil Xiu Bao ke sana hanya untuk sekedar bersenang-senang, karena Nona Jian menyukai Xiu Bao yang lucu dan masih memiliki pusakanya. Setelah melakukan olahraga bersama, tiba-tiba datang sang permaisuri atau ibu dari Nona Jian dan Kaisar. Melihat keberadaan Xiu Bao di sana, sang permaisuri marah dan hendak menghabisinya. Namun beruntung, saat itu Qasim Taifu datang untuk menolong Xiu Bao, sehingga terjadilah pertarungan antara mereka berdua. Di saat mereka berdua saling melukai, Xiu Bao yang hendak membantu Qasim Taifu untuk pergi dari sana justru ia malah tak sengaja menusuk perutnya. Karena kesakitan, sang Qasim pun segera pergi. Tidak lama, Kaisar pun datang karena mendengar keributan. Di sana permaisuri berkata jika tadi ada seorang yang ingin menghabisinya, namun beruntung, Xiu Bao telah menolongnya. Mendengar ucapan permaisuri, Xiu Bao malah mengiyakan saja, padahal dirinya tidak melakukan apa-apa. Saat Xiu Bao kembali ke kamarnya, ia mengira jika Qasim Taifu sudah mati. Di sana ia pun berniat untuk melakukan upacara kematiannya, tapi tiba-tiba Qasim Taifu tiba-tiba muncul dengan keadaan sudah gila karena terkena jurus dari sang permaisuri. Karena saking gilanya, ia mampu mengikuti gerakan Xiu Bao yang membuatnya tambah bingung. Keesokan harinya, Xiu Bao dipanggil untuk menghadap Kaisar karena ia telah mengetahui jika Xiu Bao bukanlah orang Qasim. Xiu Bao pun akhirnya menjelaskan jika dirinya sama sekali tak mempunyai niat untuk menipu Kaisar. Sebelumnya ia berniat untuk menjadi pelayan kerajaan, tapi Qasim Taifu telah memaksanya untuk berpura-pura menjadi orang Qasim. Mendengar hal itu, Kaisar pun menerima alasan Xiu Bao dan menyuruhnya untuk berdiri. Lalu Kaisar pun memegang dan memukul pusakanya Xiu Bao untuk membalas perbuatannya tempo hari. Setelah itu, Xiu Bao langsung diangkat menjadi pejabat kerajaan. Kemudian Kaisar juga memanggil salah satu kepala keamanan kerajaan bernama Tulong. Ternyata, Kaisar ingin kedua orang ini untuk menyusun rencana menghabisi Menteri Aboy. Mendengar hal itu jelas membuat dua orang pengecut itu keluar keringat dingin. Mereka lalu menyusun sebuah rencana untuk menghabisi Menteri Aboy. Pertama, mereka akan memberikannya racun di minumannya. Kedua, menjebaknya dengan jeruji besi. Dan yang ketiga, menggunakan kungfu Qasim Taifu yang dapat mengikuti gerakan Xiu Bao. Singkat cerita, Kaisar pun langsung memanggil Menteri Aboy untuk menghadap. Setelah Menteri Aboy sampai di ruangan, Xiu Bao dan Tulong pun langsung menjalankan misi tersebut. Namun sialnya, Menteri Aboy terlalu kuat dan pintar untuk ditipu saat menggunakan rencana pertama dan kedua, hingga akhirnya, mereka pun menjalankan rencana ketiga. Namun kocaknya, Qasim Taifu malah tertidur. Saat Qasim Taifu berhasil dibangunkan, lagi-lagi usahanya gagal karena kekuatan yang dimiliki Menteri Aboy terlalu kuat. Saat itu Qasim Taifu tersadar kalau Menteri Aboy adalah orang yang sulit dikalahkan. Namun ada satu cara untuk mengalahkannya, yaitu dengan membangunkan pusakanya. Saat semua orang terdesak oleh kekuatan Menteri Aboy, Xiu Bao memiliki ide cemerlang. Ia sengaja kabur dari sana menuju kamar permaisuri untuk meminta bantuan dengan cara memprovokasinya. Termakan kata-kata manis dari Xiu Bao, permaisuri pun akhirnya bertarung melawan Menteri Aboy. Hingga akhirnya,
Permaisuri berhasil melumpuhkan Menteri Aboy dengan dibantu beberapa pengawalnya. Tak lama kemudian, datang Kaisar bersama para pengawalnya. Namun dengan pedenya, Xiu Bao malah berpura-pura jika dialah yang telah menaklukkan Aboy. Hal itu hanya untuk menutupi permaisuri yang memiliki kungfu. Karena kejadian itu, Xiu Bao pun diangkat menjadi jenderal oleh Kaisar di hadapan permaisuri. Namun di saat Kaisar memberitahu ibunya jika Xiu Bao bukan orang Kasim, hal itu malah membuat permaisuri terkejut dan terlihat tidak senang. Setelah resmi menjadi jenderal, Kaisar pun langsung menyuruh Xiu Bao untuk menyita aset kekayaan milik Menteri Aboy. Tapi Xiu Bao yang mata duitan justru ia malah sembunyi-sembunyi mengambil beberapa perhiasan. Bahkan ia juga mengambil 5 istri cantik Menteri Aboy untuk ia bawa pulang. Namun tidak dengan nenek tua yang ia kasih ketulong. 唔夠瞓，即刻上去我屋企等我同佢瞓，即刻上去我屋企等我同佢醫。哦，之類間諜，上去我屋企等我嚴刑拷問，以為熄咗燈一樣嘅啫。好咩？ Setelah dari rumah Menteri Aboy, ia pun pergi menemui kakaknya ke rumah bordil untuk memberitahunya jika sekarang ia sudah sukses. Di waktu yang bersamaan, Xiu Bao juga ditemui oleh Guru Chan yang juga ada di sana. Saat itu Xiu Bao mengatakan dirinya terkena racun mematikan. Mengetahui hal itu, Guru Chan langsung mengeluarkan jurusnya untuk mengobati Xiu Bao. 我都知道實醫得返好，多謝師傅。 Setelah itu, Xiu Bao langsung dibawa ke markas langit dan bumi. Sesampainya di sana, ternyata Xiu Bao diangkat menjadi ketua cabang Greenwood karena telah berhasil menangkap Menteri Aboy. Walaupun begitu, tugas Xiu Bao belum selesai. Ia diminta untuk kembali ke istana untuk menghabisi Kaisar. Bukan hanya itu, Xiu Bao juga harus menggagalkan aksi pembebasan Menteri Aboy. Karena Guru Chan mendapat informasi kalau sekutu Menteri Aboy berencana membebaskannya. Agar misi yang diberikan Guru Chan sukses, sang guru pun menghadiahi 2 wanita kembar untuk menjadi pengawal pribadi Xiu Bao. Saat malam tiba, Xiu Bao kembali lagi ke istana dengan 2 pengawal kembarnya itu. Ia pun iseng mengetes keselarasan 2 wanita itu. Namun Xiu Bao yang berbuat nakal justru ia malah mendapatkan 1 tamparan. Lalu 2 pengawalnya itu berkata, jika Xiu Bao berbuat sopan maka mereka bersedia untuk dinikahinya setelah misi selesai. Mendengar hal itu, Xiu Bao pun terlihat senang. Tak berselang lama, tiba-tiba datang Nona Jian untuk memberikan sup penambah stamina. Seketika itu Xiu Bao langsung menyuruh 2 pengawalnya untuk bersembunyi di balik tirai. Di sana, Nona Jian mengungkapkan dirinya menyukai Xiu Bao. Bahkan mereka pernah olahraga bersama. Oleh karena itu, ia pun meminta Xiu Bao untuk mengatakan kepada Kaisar untuk segera menikahkannya. Xiu Bao yang merasa sok ganteng langsung mengeluarkan gombalannya untuk merayu Nona Jian. Sementara 2 pengawalnya yang mendengar gombalan Xiu Bao merasa kesal. Alhasil keberadaan mereka pun diketahui oleh Nona Jian. Di tengah keributan itu, tiba-tiba Xiu Bao dipanggil oleh pengawal permaisuri untuk menghadap. Tujuan permaisuri memanggil Xiu Bao ternyata, ia telah mengetahui jika Xiu Bao adalah komplotan para pemberontak yang sedang mencari kitab 42 bab sutra. Permaisuri mengira Xiu Bao telah mengetahui isi rahasia dari kitab itu. Walaupun Xiu Bao telah memiliki 3 salinan kitab itu, ia tidak mengetahui rahasia di dalamnya. Merasa kesal dengan tingkah Xiu Bao, permaisuri langsung melempar Xiu Bao ke dalam penjara bawah tanah bersama Menteri Aboy yang telah terlebih dahulu dikurung di sana. Awalnya Xiu Bao nampak ketakutan saat bertemu langsung dengan Menteri Aboy. Namun karena Menteri Aboy tidak bisa menggapai Xiu Bao karena diikat, Xiu Bao pun malah sempat-sempatnya mengejeknya. Sementara di tempat lain, Nona Jian yang sedang diikat oleh 2 wanita kembar itu, akhirnya ia berhasil kabur. Saat memasuki kamar permaisuri, di sana ia tak sengaja membuka ruangan rahasia, yang ternyata di dalamnya terdapat seorang wanita yang mirip sekali dengan permaisuri. Sedangkan di tempat lain, Xiu Bao masih saja mengejek Menteri Aboy. Namun tak lama kemudian, datang beberapa orang untuk membebaskan Menteri Aboy yang mana hal itu langsung membuat Xiu Bao ketakutan. Namun beruntungnya,
Xiu Bao tidak dicabik-cabik oleh Menteri Aboy dan hanya ingin jadikan sandera. 摸行住，咁你意思係你要同我互發？ Di saat mereka akan pergi dari sana, tiba-tiba Guru Chan dan kelompoknya datang untuk menolong Xiu Bao serta ingin menghabisi Menteri Aboy, dan pertarungan pun tak dapat dihindarkan. Saat itu Guru Chan berhasil mengalahkan sekutu Menteri Aboy. Namun saat menghadapi sang menteri, Guru Chan kalah dan terdesak dalam pertarungan itu. Tak lama kemudian, Qasim Taifu datang dan langsung menyerang Menteri Aboy. Di sisi lain, Xiu Bao teringat dengan perkataan Qasim Taifu tentang kelemahan Menteri Aboy berada di pusakanya. Saat pertarungan terjadi, Xiu Bao memiliki kesempatan dengan menggeser batu agar pusaka Menteri Aboy terbangun. Saat usahanya berhasil, dengan cepat Guru Chan langsung menusuk Menteri Aboy hingga wafat. Namun keberhasilan menghabisi Menteri Aboy sedikit duka terjadi. Saat itu Qasim Taifu tewas karena luka yang cukup parah terkena serangan dari Menteri Aboy. Tak lama kemudian, datang permaisuri untuk menghabisi Xiu Bao. Namun usahanya gagal karena kaisar tiba-tiba datang bersama adik dan permaisuri yang asli. Di sini fakta pun terungkap. Ternyata, permaisuri palsu adalah wanita agung dari sekte naga yang bernama Nona Lung. Tujuan ia memasuki istana dan menyamar sebagai permaisuri hanya untuk mencari rahasia kitab 42 bab sutra. Karena saat ini usahanya gagal dan terdesak, Nona Lung pun memutuskan kabur dari sana, sambil mengatakan ia akan kembali untuk menghabisi Xiu Bao yang telah mengacaukan rencananya. Karena Xiu Bao kembali menjadi pahlawan kemenangannya, ia pun diangkat lagi jabatannya oleh kaisar menjadi adipati kerajaan. Hal itu jelas membuat Xiu Bao merasa senang. Di akhir film, Nona Lung mengatakan jika dirinya akan kembali mencari Xiu Bao. Dan ketika waktu itu tiba, ia tidak akan lagi mengenalinya, dan akhirnya, film pun selesai. 唔會再認得我係邊個。